Ya, sebagian dari pendapat mereka, kelompok liberal, pertama, idah bagi wanita itu tidak diperlukan lagi, karena idah itu kan fungsinya untuk mengetahui apakah rahim perempuan sudah bersih apa belum. Sekarang kan sudah bisa dengan medis, ya berarti tidak perlu idah-idahan. Ini contoh pandangan liberal. Yang kedua, mereka mendukung LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Banyak kelompok-kelompok Islam, Muslim, intelektual Islam yang mendukung LGBT yang boleh dikatakan liberal ya. Kemudian mereka juga berpendapat minuman keras yang tidak berlebihan itu hukumnya boleh, karena kalau nggak berlebihan kan tidak sampai merusak akal katanya. Nah, tujuan pengharaman minuman keras kan karena merusak, karena untuk melindungi akal ya. Kalau minuman keras tidak berlebihan kan tidak apa-apa kata mereka. Jadi mentang-mentang ada maqasid syariah, kemudian maqasid syariah dijadikan yang utama, sedangkan ketentuan hukum itu dikalahkan oleh maqasid syariah. Ini kelompok yang berlawanan dengan kelompok pertama. Kalau pertama itu tekstual banget, kalau ini liberal banget. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mengkaitkan nas dengan maqasid, kelompok moderat. Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam itu memiliki hikmah dan syariat Islam itu mengandung kemaslahatan. Kelompok ini metodenya biasanya, metode berpikirnya mengaitkan nas-nas dan hukum-hukum syariat sebagian dengan yang lain, bahwa nas-nas dan hukum syariat itu punya perkaitan antara satu dengan yang lainnya, serta mengkaji maqasidun nas sebelum menetapkan hukum. Ini hukum ini mengandung maqasid apa tidak, mengandung ilat apa tidak, gitu ya. Nah, hukum yang tidak mengandung ilat itu ya yang hukum ibadah mahdhah. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat nggak ada penjelasannya dan tidak ada ilatnya? Satu-satunya alasan karena syariatnya yang 4 rakaat. Nggak bisa menggunakan dengan penggunaan pendekatan maqasid. Kan tujuannya agar dekat dengan Tuhan. Berarti kalau 4 rakaat sudah dekat, kita tambah jadi 8 rakaat sholat zuhur misalnya, kan tidak bisa, karena nggak ada maqasidnya. Nggak ada maqasidnya yang ibadah mahdhah itu ya. Meskipun bagian-bagian juz'iyahnya juga ada ilatnya juga, tapi secara umum nggak ada maqasid ya. 5 rakaat kita tambah jadi 1 kan tidak bisa kayak gitu ya. Kemudian ciri lain dari kelompok ketiga, kelompok moderat ini memahami nas dengan memperhatikan sebab dan kondisi yang melatar belakanginya. Kontekstual, enggak tekstual ya. Buddha itu kan dulu, sekarang sudah enggak ada itu. Jadi memperhatikan sebab dan kondisi. Kondisi zaman dulu ada perbudakan, tapi sekarang sudah tidak ada, tidak relevan lagi, karena memang syariat-syariat ketentuan hukum itu berorientasi pada penghapusan budak, seperti pada kewajiban membayar atau menyerahkan zakat pada riqab, pada budak, kemudian kewajiban membayar kafarah dengan memerdekakan budak. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya Islam itu menghendaki dihapuskannya perbudakan. Ketika perbudakan sudah tidak ada, kok kemudian muncul lagi perbudakan itu ada, misalnya. Ini namanya tidak memahami nas dengan memperhatikan sebab kondisi yang melatar belakangnya. Dan mereka juga membedakan antara tujuan yang bersifat tetap dengan sarana yang bisa berubah. Tujuan tetap dan sarana yang berubah. Tujuannya membangun masjid ya untuk tempat sholat, tujuannya tetap, sarananya yang berubah. Kalau zaman dulu pakai lantainya tanah ya, kalau sekarang ya pakai keramik. Tapi ada juga ya yang memaksakan tetap harus pakai tanah gitu ya. Bahkan kalau sudah pakai keramik pun dikasih tanah, dikasih turbah di jidatnya kalau sujud itu biar kena tanah, karena dalilnya Al-Qur'annya kan
hadis ya, hadisnya kan ju'ilatil ardu masjidan, yang dijadikan masjid tempat sujud itu kan ardu atau bumi, tanah. Berarti kalaupun sholat di keramik harus ada turba, harus ada tanah. Ada juga yang berpikiran seperti itu ya. Kemudian mereka juga membedakan antara ibadah dan muamalah dalam kaitannya dengan maqasidus syariah. Maqasid syariah itu ada dalam bidang muamalah, bukan dalam bidang ibadah mahdhah. Pada zatnya ibadah mahdhah, bukan pada wasilahnya ibadah mahdhah ya, tapi pada zatnya. Kalau muamalah ini ya ada maqasid syariah, ada ilatnya, ada alasan hukumnya semuanya. Nah, pendapat kelompok yang ketiga ini, kelompok moderat, contohnya gambar dan fotografi tidak haram mutlak, tergantung sifat, tujuan dan penggunaannya. Karena hadis yang tentang gambar, keharaman gambar itu bertujuan untuk mencegah para orang-orang pada masa itu dari mengingat Tuhan-Tuhan mereka di masa lalu. Mereka akan menggambarkan Tuhannya dengan gambar, dengan patung itu ya. Kemudian isbal tidak haram mutlak, tergantung motifnya. Di hadis jelas khuyala, yang menjadikan keharaman isbal itu kalau khuyala, kalau sombong. Jadi ketidakbolehan isbal itu kalau motifnya adalah untuk pamer, untuk sombong. Karena zaman dulu orang itu kalau pakai jubahnya besar, itu berarti menandakan kebesaran, kehormatan. Maka orang memakai jubah besar untuk tujuan sombong itu nggak boleh. Maka dipotong, nggak usah terlalu besar biar tidak kelihatan sombongnya. Kemudian wanita pergi tidak harus dengan muhrim dalam kondisi aman. Kondisi aman pergi tidak apa-apa sendirian. Kemudian hukum memanjangkan jenggot itu tidak sampai tingkat wajib. Jenggot itu kan perkara yang tidak bisa dipilih. Orang kalau tidak jenggotan ya gimana ya, emang tidak jenggotan. Orang Arab itu fitrahnya jenggotan, orang Cina itu fitrahnya tidak jenggotan. Kalau kemudian jenggot dianggap sebagai syariat, sebagai wajib bahkan memanjangkan jenggot, ya berarti ada hukum yang beda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Misalnya Muslim Cina, Muslim Indonesia kan banyak yang tidak jenggotan, berarti pahalanya lebih sedikit dari Muslim Arab. Nggak ada yang namanya kemuliaan atau pahala dari hal-hal yang tidak ada ikhtiar dari manusia. Ajruki ala qadri nasabik, pahala itu ada karena ikhtiar. Tidak ada pahala yang hanya karena fitrah atau takdir. Soal jenggot ini kan takdir, kita tidak bisa memilih jenggotan apa enggak. Kalau kemudian sampai berpikir jenggot itu wajib, ini sudah berlebihan. Ini sudah masuk kelompok pertama, kelompok tekstualisnya. Nah, ada juga yang berpendapat kalau jenggotan maka makruh untuk dipotong. Ini moderat ya, nggak sampai wajib memanjangkan jenggot itu ya. Ya kalau mau dipanjangkan monggo, ndak ya ndak apa-apa. Tapi kalau awut-awutan itu gimana, udah dipanjangkan tapi awut-awutan itu kan tidak sesuai maqasid syariah ya. Kemudian siwak tidak mesti dengan kayu arok, boleh dengan odol. Tujuannya kan bersih yang penting. Enggak harus pakai kayu arok, pakai odol kan bisa. Kemana-mana bawa kayu mau sholat tiba-tiba langsung itu kan kalau perspektif sekarang gimana ya, rasanya kayak gimana gitu ya, kayak jorok gitu ya. Kemudian jilbab wanita tidak harus model Arab, yang penting jilbaban, model apapun lah, yang penting tertutup auratnya. Kemudian menentukan masuknya awal bulan tidak harus dengan ru'yat, dengan hisab juga bisa, meskipun ru'yat juga diperlukan. Ini enggak
nggak harus dengan ru'yat ya kalau perspektif Makosidus Syari.